Halo semuanya, kembali lagi di channel Wiharsi. Dan kali ini saya nggak bakal unboxing dan mereview, tapi saya bakal sharing tentang rasanya divaksin. Simak videonya sampai habis. Oke guys, jadi waktu itu saya vaksin di Vaskes, di puskesmas ya, di daerah Indramayu Trisi. Di situ saya vaksin dan membawa persyaratan yaitu cuman fotokopi KTP sama nomor HP doang gitu. Cuman dua itu syaratnya. Dan saya ke puskesmas, terus saya ke meja pertama, yaitu meja pendaftaran ya. Kita di situ di meja pendaftaran harus mengisi formulir dulu. Terus setelah itu ditensi dan juga dicek suhu ya. Kemudian ketika formulirnya udah diisi, kita lanjut ke meja kedua, penginputan data. Di situ kita input data, terus kita dipanggil. Kita lanjut ke meja ketiga, yaitu meja apa tuh ya namanya ya. Pokoknya di situ kita ditanya-tanya gitu, pernah sakit apa. Kalau nggak salah itu namanya screening gitu. Screening itu jadi kita itu di sana harus jujur dan terus terang ya, bahwa kondisi badan kita itu gimana, kita itu yang ngerasain sekarang itu apa ya kan. Jadi ditanyain hal-hal, Mas sesak nafas nggak? Pernah ngalamin sesak nafas? Enggak ya kan, waktu saya ya. Terus ditanyain lagi kondisinya lagi fit nggak ya kan. Jadi di situ kita harus jawab dengan ya sesuai apa yang badan kita rasain gitu, biar nggak ada efek yang gimana-gimana atau yang lebih buruk ya guys. Nah, jadi waktu itu saya vaksin di tanggal 5 Juli 2021 ya. Itu vaksin pertama, saya menggunakan jenis vaksin Sinovac ya guys. Ketika itu setelah ditanya-tanya gitu, terus kemudian kita harus nyerahin data tadi ke pihak yang akan menyuntikan vaksinnya ya guys. Jadi kita di situ habis ke meja ketiga, kita disuruh menyerahkan data tadi, screening tadi. Terus kita lanjut disuntik, dan gambarnya nanti bakal saya tampilin di sini ketika itu vaksin pertama ya guys. Jujur saya ini tipe yang takut dengan jarum suntik sebenarnya ya, cuman harus divaksin, jadi saya ikutan vaksin. Oke, efeknya bagaimana? Jadi hari pertama itu setelah divaksin, saya nggak ngerasa dan nggak ngalamin apa-apa ya guys. Jadi alhamdulillah masih aman, tapi yang saya rasain itu ngantuk guys. Jadi ketika divaksin itu, habis divaksin saya itu ngantuk gitu, pengennya bawahnya tidur terus, dan alhamdulillah nafsu makannya bertambah ya di hari kedua. Kemudian di hari ketiga itu agak nyesek sedikit, di sini cuma beberapa detik doang agak nyesek, dan kebetulan waktu itu saya telat makan dan sering keluar malam, bukan sering keluar malam sih, waktu itu kayak keluar malam habis divaksin dalam kondisi perut kosong. Jadi si perut ini perih gitu karena telat makan ya, dan agak sedikit dingin gitu yang saya rasain ya. Terus dari ke hari ketiga itu, besoknya saya ngalamin flu. Kalau saya ya, waktu itu saya vaksin bareng dengan istri. Di hari ketiga itu saya ngalamin flu yang 2 hari sembuh alhamdulillah dengan minum obat warung doang, Ultra Tit, kalian pasti tahu ya. Obatnya itu yang kemasannya putih, dalamnya biru, terus obatnya itu putih dan biru ya kalian tahu lah itu. Terus ketika itu yang saya rasain itu flu, saya minum obat, alhamdulillah sembuh ya. Dan kesana-sananya ya masih tetap ngantuk sih, selama semingguan itu jadi gampang ngantuk gitu. Kemudian
istri saya efeknya beda ya, karena setiap orang itu imunitasnya berbeda-beda, jadi efeknya pun berbeda-beda. Ketika istri saya hari keempat kalau nggak salah, dia itu ngalamin batuk-batuk guys. Jadi beda apa ya namanya, beda gejala gitu ya. Terus bukan saya sih yang ngobatinnya, maksudnya dia minum jahe anget gitu kan, dia bikin sendiri. Alhamdulillah nggak parah gitu, cuman batuk biasa doang ya selama 2 hari atau 3 hari lah istilahnya. Tapi saya kembali ngomong bahwa setiap orang itu memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang berbeda-beda ya. Saya ini kadang keluar siang untuk cari makan ya. Sedangkan ibu saya itu kan umurnya udah tua, lansia, jadi aslinya yang vaksin itu kan ibu saya dulu. Saya sempat parno sih, jujur aja ya, karena waktu itu kan banyak hoax juga ya, bahwa habis divaksin ada yang meninggal, ada yang ini, ada yang itu ya guys. Dan ternyata ibu saya emang efeknya parah waktu itu, jadi dia itu berusia 50-an, kalau nggak salah 50 ke atasan lah. Yang dia alamin itu, yang beliau alamin itu kepala berat katanya, meriang, panas dingin, kalau bahasa sini mau panas tis ya. Panas dingin, terus pahit gitu, ya kayak beneran kena COVID gitu. Cuman itu nggak berlangsung lama sih, kalau nggak salah nggak nyampe 1 minggu. Alhamdulillah dia membaik. Kemudian emang bagi lansia atau yang sudah berumur biasanya efeknya itu beneran kerasa seperti kena COVID ya. Ada saudara saya juga ngalamin kayak yang ibu saya alamin. Nah, dari situ banyaklah yang parno untuk melanjutkan ke vaksin kedua, karena masyarakat umum kan hanya dikasih jatah 2 kali vaksin gratis ya, kecuali tenaga medis. Kalau tenaga medis itu udah ada yang 3 kali, seperti para yang di puskesmas itu 3 kali vaksin. Jadi ya begitu sih menurut saya. Jadi setiap orang itu memiliki imunitas dan kekebalannya masing-masing ya, berbeda-beda ya. Dan alhamdulillah saya vaksin sudah 2 kali ya. Jadi dan menurut data itu vaksin pertama itu sudah banyak ya yang vaksin, dan agak ragu di vaksin kedua karena mungkin efeknya itu luar biasa buat para yang sudah berumur ya. Jadi mereka itu agak parno dan agak takut untuk melanjutkan vaksin kedua. Tapi nggak apa-apa, akhirnya ibu saya perlahan-lahan saya rayu, akhirnya beliau mau vaksin kedua. Dan benar saja, di vaksin kedua itu beliau nggak ngalamin apa yang sebelumnya dirasain di vaksin pertama ya. Jadi dia alhamdulillah nggak ada efek sama sekali, karena waktu vaksin pertamanya luar biasa. Itu saya sampai panik juga, waduh ini gimana ya kan. Dan alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, dan saya sudah vaksin kedua itu harusnya di di kartu vaksin itu kan tertera ya, vaksin kedua di mana dan tanggal berapanya. Dan kebetulan saya vaksin kedua di puskesmas lagi guys. Dan ada juga sih teman saya yang vaksin pertamanya itu di balai desa atau di desanya, terus yang keduanya itu pindah ke Polres. Ada juga yang kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya vaksin kedua tetap di puskesmas yang dekat dari rumah. Oke, itu seharusnya tanggal 2 Agustus saya vaksin, tapi berhubung waktu itu saya kurang fit dan ada musibah juga ya, jadi akhirnya nggak jadi tanggal 2 Agustus itu. Di puskesmasnya juga jadwalnya berubah. Tadinya kan hari Senin, Selasa, Rabu kalau nggak salah ya, sampai Kamis itu jadwal vaksinasi, tapi jadwalnya berubah menjadi Jumat dan Sabtu doang. Saya konsultasi ke orang puskesmasnya, Bu gimana nih, harusnya saya tanggal 2,
tapi kan jadwalnya berubah, gimana? Ya udah nggak apa-apa, mending lebih. Soalnya waktu saya vaksin kedua itu, oh ya, di vaksin kedua juga jangan lupa kalian bawa fotokopi KTP ya, karena 2 kali vaksin 2 kali bawa fotokopi KTP. Oke. Jadi waktu itu ada orang yang harusnya itu kalau nggak salah ya, tanggal vaksinnya itu tanggal 5 Agustus. Dia datang, ya pokoknya dia datang kurang dari waktu yang ditentukan gitu. Contohnya ya, harusnya saya vaksin tanggal 2 Agustus. Nah, saya vaksin di tanggal 30 Juli. Itu nggak boleh guys. Jadi mending dilebihin kata medisnya ya. Jadi misalkan saya harus vaksin tanggal 2, ya kan, seharusnya nih di jadwal saya vaksin di tanggal 10 atau tanggal yang lainnya, itu nggak apa-apa, lebih baik begitu daripada lebih dulu dari jadwalnya. Oke. Nah, di vaksin kedua pun saya juga mengalami seperti itu guys. Jadi kayak di vaksin pertama ya, sempet ada pilek-pilek dikit karena kipas sih sebenarnya. Terus ada sesak napas sedikit, tapi itu nggak ngefek, maksudnya ya biasa aja gitu. Dan saya waktu itu sempet juga bikin voting gitu, perlu nggak sih saya bikin video atau bikin konten tentang efek vaksin, ya kan? Jadi ya ada pro dan kontra sih sebenarnya. Cuman saya mau bikin video ini akhirnya karena saya pengen sharing aja gitu, pengen ngasih tahu bahwa vaksin itu aman dan bagus, dan pemerintah juga nggak bakal nyesatin warganya ya. Kalau misalkan terjadi hal-hal di luar, ada kematian atau gimana itu mungkin ada komorbid ya. Komorbid itu penyakit bawaan gitu, contohnya kayak misalkan ada punya jantung atau gula atau apa, pas di screening kitanya nggak jujur, ya itu bisa berakibat yang fatal sih ya. Jadi pas screening kalian harus jujur ya dengan kondisi badan kalian itu lagi fit atau lagi kurang enak badan. Oh iya, sebelum vaksin juga wajib banget makan, wajib banget sarapan ya. Oke. Dan yang vaksin kedua itu saya yang ngalamin itu ngantuk, iya, ngantuk terus ya. Terus alhamdulillah doyan makan, dan sama sih istri saya juga kemarin baru divaksin dan alhamdulillah ya ngantuk katanya. Ya seperti gejala pada umumnya, sempat sesak napas, cuman nggak parah sih, cuman kayak gini nih, kayak apa ya, ditusuk doang gitu. Oh ya, dan vaksin juga tergantung yang nyuntiknya ya. Kalau waktu pertama itu saya disuntik itu berasa cuman kayak ditekan doang, set dikit dan sudah, nggak ada efek setelah itu. Tapi waktu kedua itu kan beda yang nyuntik, jadi agak sakit dan itu kerasa banget sih kalau digerakin, agak sakit ya. Oke. Kayaknya gitu aja kesimpulan dari video ini ya. Kalian jangan takut vaksin lah, kalian vaksin aja untuk untuk menuju ke herd immunity katanya ya, atau sistem kekebalan kelompok atau apa gitu, pokoknya begitu. Jadi kan ada sebagian dari anak kecil di bawah 12 tahun kan belum boleh vaksin, dan juga ada yang mempunyai komorbid kan ada juga yang nggak boleh vaksin. Jadi kita yang sehat walafiatnya itu harus vaksin ya, untuk melindungi mereka yang tidak bisa divaksin. Ya gitu aja dari Alwi Harsi. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat. Saya Alwi Harsi, sampai ketemu di video berikutnya.